Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat santri, viral sebuah video ancaman dari muhibbin habaib yang mengaku muridnya Habib Umar Hafidz, mengancam ingin menyumbat mulut Gus Fuad Pleret dan mengatakan halal darahnya. Dan itu pun bukan hanya Gus Fuad Pleret yang diancam, tapi Kiai Nur Ihya, Tubagus, Nur Fadil, dan masih banyak yang diancam dan dikatakan halal darahnya. Ini sudah sangat keterlaluan. Kalau tanggapan saya, tangkap kepada aparat kepolisian yang berwenang, karena ini sudah urusan pidana, urusan ancaman kepada orang lain. Maka yang patut mengusut ini adalah pihak yang berwajib. Kepada pihak yang berwajib bisa menelaah dan bisa menangkap orang yang melakukan pengancaman seperti ini. Kita lihat videonya. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu, sumbat mulutnya, sumbat, halal darahnya. Halal darahnya orang ini. Seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Para sahabat santri, Gus Fuad Pleret diancam. Tanggapan dari Gus Fuad Pleret ya tetap secara ilmiah mengandalkan akal sehat, bukan mengandalkan hawa nafsu. Bahkan tidak perlu untuk dilaporkan, karena nanti pihak yang berwajib, yang berwenang juga akan paham sendiri. Kalau memang ini masuk ke ranah ancaman, pasti juga akan ditangkap. Jadi bagi bapak yang ngaku muridnya Habib Umar Hafidz, hati-hati, sebentar lagi Anda akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Hati-hati. Saya yakin tidur Anda juga tidak akan tenang malam hari ini atau malam esok. Kalau sampai malam besok, khawatirnya pagi harinya sudah ada pihak yang berwajib. Pak, ngapain buat video ancaman-ancaman segala? Kalau Anda tidak ngerti apa yang terjadi masalah nasab, apa yang terjadi masalah polemik nasab, Anda tidak ngerti perbedaan antara zuriyah dan ahlal bait, sehingga Anda membuat ancaman seperti ini. Ya, yang jadi masalah Anda sendiri, Pak. Kasihan. Saya yakin Anda tidak akan tidur tenang. Saya yakin. Ini tanggapan Gus Fuad Pleret, ya tetap adem sambil tersenyum ngakak. Kita lihat tanggapan Gus Fuad Pleret. Kalau saya diancam mau dibunuh atau dicaci maki itu udah biasa di mana-mana, itu apa, budak-budak Yahudi itu di mana-mana, di Facebook, di IG, di mana-mana pokoknya itu akun-akun saya kan diserang terus itu nggak masalah karena itu cuma menyangkut saya pribadi. Tapi ini kan juga menghalalkan darah orang Islam lainnya yang kebetulan sahabat saya, yaitu Kiai Imaduddin Utsman, kemudian Tubagus Nur Fadil, kemudian Gus Arya, kemudian
siapa Gus Fakih, kemudian yang lain-lain ya, termasuk Kiai Nur Ihya juga ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi halal darahnya dimanapun temukan sumbat mulutnya halal darahnya. Menghalalkan darah itu artinya kan boleh membunuh toh. Orang ini dari perspektif agama dan dari perspektif hukum pidana di Indonesia itu jelas itu melanggar hukum. Yang pertama kita mulai dari perspektif agama karena dia ngaku ngaku pecinta dzurriyyat Nabi yang mana? Dzurriyyat Nabi gak ada buktinya. Pecinta dzurriyyat Nabi dan ngaku muridnya Habib, wabil khusus Habib Umar bin Hafid. Ya ketahuilah. Aku nyebut apa ya? Ketahuilah budak. Kalau kamu ngaku muridnya, murid itu adalah cerminan gurunya. Muridnya kayak kamu, berarti gurunya juga kayak kamu berarti kan gitu. Itu satu. Yang kedua, orang siapa saja yang menghalalkan darah sesama orang Islam. Menghalalkan darah sesama orang Islam itu berarti kan lebih dari sekedar mengkafirkan. Karena kafir itu masih ada harbi, ada azimi. Kalau sudah menghalalkan darah sesama orang Islam. Ada hadisnya kan, Nabi bilang, mencium aroma surga pun nggak boleh, apalagi masuk. Itu golongan zindik kan? Orang Islam yang tidak boleh masuk surga selama-lamanya kalau tidak mau tobat. Yang ketiga, di antara yang kamu sebut itu pasti ada walinya, pasti ada kiainya. Kalau enggak saya pasti yang lain ada itu yang kau sebut, yang kau halalkan darahnya itu gitu. Maka berlakulah sunatullah, kalau kamu tidak segera bertobat kamu dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pasti itu sunatullah, meskipun yang kamu caci maki, yang kamu ancam, yang kamu halalkan darahnya itu memaafkan, tapi sunatullah tidak akan berhenti gitu loh, kecuali kamu tobat. Itu ya. Di dunia kamu ketulahan, kualat gitu. Di akhirat lebih-lebih lagi yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Pokoknya jenenge hadis Nabi tadi gitu. Kalau kamu nggak tahu tanya gurumu, katanya gurumu ahli hadis. Tapi nggak berani tes DNA. Yang berikutnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kamu itu satu sudah mengancam membunuh orang di depan publik, ya ta? Itu kan di Facebook, di mana itu? Forum kajian nasab silsilah yang menyebarkannya Cecep Kang Cecep ya. Nah, ini biang keroknya. Nah, kayak gini. Jadi itu ya, dari perspektif hukum pidana, kamu itu jelas satu melanggar hukum. Ini pidana, ini kriminal, kamu itu sudah mengancam membunuh orang, bukan hanya satu, banyak orang di depan publik. Yang kedua, kamu menghasut orang untuk juga melakukan pembunuhan. Jadi dua itu pasalnya. Apa itu? Ancaman pembunuhan dan menghasut orang untuk membunuh, ya tak? Ini Pak Densus ini, Pak Polisi ini perlu bergerak ini. Apakah saya akan melaporkan? Ya tidak, nggak usah dilaporkan. Oh, ini hukum pidana, kriminal nggak perlu dilaporkan, pasti polisi bertindak kan itu. Para sahabat santri, perlu saya ingatkan bahwa kita sebagai pendukung dari kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kiai-kiai yang lain, para tubagus Dzurriyyah Wali Songo, ini harus tetap mengandalkan akal sehat. Jangan sampai kita ikut-ikutan mencaci maki. Jangan sampai seperti video yang tadi itu, sampai mengancam-ngancam. Gak ada untungnya, gak ada faedahnya, ruginya sudah pasti. Kita pakai akal sehat saja, kita ikuti alur yang terjadi, karena saya yakin kita semuanya belum tentu paham, belum tentu ngerti masalah nasab ini lebih dalam. Kita ikuti saja. Kita ikuti saja sambil menunggu komando-komando dari para tokoh yang memang membuat kajian ilmiah tentang nasab ini. Tidak perlu kita mengancam-ngancam atau yang lain. Itu tidak penting, tidak penting. Demikian sahabat, semoga si bapak yang mengancam bisa tidur dengan tenang. Walaupun saya yakin bapak ini tidak akan tidur dengan tenang. Hati-hati Pak,
takutnya besok pagi sudah ada pihak yang berwajib di depan rumah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.